Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nafi Imasari. Jadi, di sini aku pengen share ke kalian gimana caranya supaya bisa nikah sama WNA Pakistan dalam jangka waktu kurang dari 2 minggu. Jadi buat kalian yang selama ini bertanya-tanya gimana sih caranya, terus syaratnya apa aja, kemana kita harus mendaftar dan sebagainya, kalian bisa terus pantengin video ini sampai habis. Nanti semua informasinya akan aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Oke, kita lanjut ke step yang pertama. Jadi, kalau ikutkan cara aku yang sebelumnya, aku meminta tolong kepada temanku yang ada di Jakarta sana untuk menanyakan langsung dan datang secara langsung ke kantor kedutaan Pakistannya secara langsung. Jadi di sana aku minta tolong buat dia hanya syarat apa saja dan apa saja yang harus dilengkapi dan lain sebagainya. Itu hanya untuk meminta file, itu syarat apa saja yang diminta. Kemudian setelah kita dapat filenya itu, kita kumpulkan syaratnya satu persatu. Jadi posisinya kita dulu waktu itu, aku dengan suami sama-sama masih bekerja di Malaysia. Aku masih di Malaysia dan suamiku juga masih di Malaysia. Dan kita menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 2020 lalu di kantor urusan agama Kecamatan Loano. Nah, untuk syarat yang pertama itu yang harus kita lengkapi dulu, terlebih dulu itu yaitu persyaratan yang dari calon suami kita, dari si laki-lakinya. Kenapa harus pertama kali kita lengkapi? Karena yang menjadi syarat, maksudnya kan yang pengurusannya paling susahnya itu di situ. Dan untuk mendapatkan suratnya ini, si pihak laki-lakinya nggak harus balik ke Pakistan dulu, dia tetap bisa di sini dan meminta tolong kepada keluarganya yang di sana untuk menguruskan, itu pun juga boleh. Yang pertama yaitu unmarried atau single status married, yaitu kayak semacam surat bujang kalau di sini disebut. Terus yang kedua ada birth certificate, ini kayak apa, akta lahir dari si laki-laki. Yang ketiga ada paspor. Paspor bisa kita print berwarna, sediakan, ada banyak lah ini, nanti surat ini masih diperlukan untuk persyaratan ke kantor yang lain juga. Ada affidavit atau permission of marriage. Ini affidavit ini yang waktu itu saya ngurusnya paling susah, karena usahakan ya untuk surat izin menikah atau affidavit ini di situ ditulis tertera atas nama ayah dari laki-laki. Kalau misalkan kedua orang tuanya masih hidup, kalian yang harus membuat surat yang harus tertera nama di dalamnya itu adalah ayah dari si laki-laki. Kalau misalkan ayahnya sudah meninggal, itu harus disertakan ibu, nama ibu, jangan nama ayah. Kemudian ada IC Pakistan, itu kayak KTP dari Pakistan sana, sama IC ayah sama ibu. Ini juga KTP ayah sama ibu, jangan lupa untuk difotokopi. Nah, semua data ini untuk apa? Persyaratan ini jika udah lengkap, kalian harus bawa hantar dari Pakistan ke Malaysia dulu untuk kita gabungkan sama dokumen kita ya. Kita sementara dikirim ke Malaysia dulu, kita cek apa yang masih kurang kayak gitu. Nah, di surat bujang ataupun single status married itu kalau status suami kalian itu masih single. Kalau misalkan sudah ada istri ataupun di sana sudah pernah menikah, itu juga suratnya lebih susah lagi, lebih rumit lagi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa tanyakan langsung ke pihak sana, pihak kedutaan sana apa saja. Dan iya, untuk affidavit ataupun permission of marriage itu di situ ada masa berlakunya ya guys, sekitar 4 bulan kalau nggak salah, ya 4 bulan.
Jadi dalam masa affidavit itu dia ada 4 bulan, jadi selama 4 bulan itu harus segera kalian bawa ke kedutaan Pakistan. Kalau sudah lewat dari masa itu, kalian harus ngambil lagi dari Pakistan sana, ngurus surat affidavitnya lagi, dan itu juga butuh waktu yang lama ya, nggak singkat. Itu aja sih. Kalau sama, iya aku lupa, kalau orang tuanya sudah ada yang meninggal, itu juga kalau bisa sertakan surat kematian dari orang tuanya sana. Nah, kalau dokumen dari si suaminya itu udah lengkap, jangan lupa kita fotokopi dan kita punya salinan, kita hantar ke Indonesia semua. Nah, di sana yang salinannya itu bisa kita jadikan sebagai pendukung data untuk penulisan permohonan surat model N1 sampai N5. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita meminta surat pengantar dari Pak RT atau Pak RW untuk dibuatkan permohonan surat N1 sampai N5. Nah, kalau udah kita ke Pak RT minta dibuatkan surat pengantar, kita bawa surat pengantar itu ke kantor kelurahan. Di sana nanti kita akan dibuatkan model N1 sampai N5. Tapi untuk peraturan baru itu kalau nggak salah ada yang lebih diperrinci dan dipersingkat, jadi kayak N1 N3 dengan N4 itu digabung atau gimana gitu. Yang pasti pihak kelurahannya lebih tahu dan lebih paham dah. Nah, kalau udah di sana itu dapat suratnya dari kelurahan, jangan lupa kita bawa ke kantor kecamatan untuk dilegalisir. Itu juga penting, jangan sampai kita udah bawa ke Jakarta minta mana ini legalisir dari kecamatan, belum ada, seperti itu, minta dilegalisir saja. Kalau sudah itu semuanya lengkap, kita jangan lupa kita siapkan juga KTP, KK, akta lahir, sama KTP orang tua. Dokumen-dokumen yang syarat perempuannya udah kita dapat, kita gabungkan dengan dokumen suami, kita bawa ke kantor kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta. Oh iya, untuk kalian yang mungkin sudah mempunyai orang tua yang udah nggak ada, itu juga Jakarta di Pakistan embasinya minta surat kematian, jangan sampai lupa ya. Sama satu surat izin dari orang tua. Nah, itu harus ditulis secara, bisa ditulis pakai tulisan tangan sama orang tua kalian ataupun pakai ketikan juga bisa. Dan jangan lupa untuk ditempel materai dan ditandatangani di atas materai itu. Semua dokumen kita hantar ke Pakistan Embassy, kita lakukan cross check apakah di sana ada yang kurang atau dokumen apa yang masih salah untuk dia cek sebelumnya. Pastikan sebelum kita datang ke sana itu dokumen sudah benar-benar betul, tidak ada kesalahan apapun. Karena waktu itu saya ada satu kesalahan saja, itu pun saya harus menunggu sampai lama, sampai saya dari Malaysia kan terbang langsung ke kedutaannya, dan di sana itu nama ayah saya salah di situ, sampai pihak kedutaannya benar-benar tidak mau mengabulkan itu. Dan itu juga untuk buatnya juga butuh proses juga ya. Jadi itulah aku kasih tahu ke kalian, kalau yang mau nganterin dokumen ke sana pastikan semuanya lengkap, penulisannya betul dan gak ada kesalahan apapun, supaya kalian jalan di selanjutnya itu bisa lebih mudah dan lebih gampang. Oke, kita akan lanjut ke step yang ketiga. Dokumen yang sudah kita cek, lakukan pengecekan di pihak embasi. Kalau dia bilang sudah oh ini oke, semuanya lengkap, kita lanjutkan ke step yang ketiga, yaitu untuk mengurus surat visa. Apa itu visa? Yaitu sebagai syarat untuk warga asing bisa datang ke Indonesia. Caranya, karena posisi aku waktu itu aku masih di Malaysia, jadi aku bisa langsung meminta suamiku untuk datang ke
kantor kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia atau KJRI. Karena aku tinggalnya di Seneng, jadi hari itu aku minta suamiku untuk datang ke kedutaan Indonesia yang ada di Johor Bahru. Di situ kita bisa minta, tergantung itu suami mau di sana berapa lama, karena waktu itu dia hanya butuh waktu 2 minggu, jadi cuman dibuatkan visa ya sesuai tanggalnya sih. Visa jenis visanya itu visa sosial budaya kalau nggak salah. Nah, untuk permohonan visa itu ada yang harus disertakan. Yang pertama, surat sponsor. Surat sponsor itu bisa karena dia mau nikah sama saya di Indonesia, jadi yang membuatkan surat sponsornya adalah saya buatkan itu surat sponsor, saya ketik sebagai permohonan dia, saya ketik surat sponsor untuk dia, dan saya tanda tangani di atas materai serta tiket hotel. Jadi kalian juga harus nyiapin print tiket hotel atas nama suami. Misalkan kalian bisa lah pakai order hotel di Jakarta dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu untuk 2 hari ke 3 hari ke, kalian bisa ambilkan, pesankan, orderkan tiket hotel itu atas nama suami, calon suami kita. Syaratnya nanti ada paspor dan lain sebagainya, bisa kalian tanyakan langsung di kantor kedutaan di Indonesia yang ada di Malaysia sini ya. Ada surat sponsor dengan tiket surat sponsor dengan tiket hotel sama fotokopi paspor, sama minta bank statement. Ini penting juga, ini bank statement dari si suami. Jadi dia harus menyertakan bank statement, di situ ada berapa jumlah tabungan dia di dalam rekening. Nanti kalau misalkan sebagai acuan buat sana, apakah ini mencukupi untuk dia melakukan perjalanan ke Indonesia ataukah tidak. Bank statement itu bisa kalian minta di bank. Misalnya ini CIMB, saya minta dari CIMB, datang langsung ke kantor bank CIMB yang ada di Malaysia ini, suruh dia untuk membuatkan bank statement dari rekening suami kita, calon suami kita. Kalau syaratnya udah lengkap, kita bawa ke kedutaan, kita bayar 210 kalau nggak salah yang waktu itu, iya 210 ringgit dalam masa 2 atau 3 hari, nanti itu visanya sudah bisa jadi. Kadang-kadang pihak sana juga meminta yang namanya tiket pesawat pulang pergi kita dari Indonesia ke Malaysia lagi. Nah, untuk tiket pesawat itu yang saya waktu itu kan masih takut, jadi saya kalau misalkan ini tidak disetujui, saya tahu kalau udah beli mana tahu visanya nggak disetujui seperti itu, jadi saya minta keringanan lah dari sana. Saya minta ini kalau disetujui besok saya order tiket langsung. Setelah pihaknya baik, silakan Anda order, tunjukkan tiket pesawatnya itu. Nah, 1 harinya suami saya langsung ngurus untuk beli tiket pesawat, terus dihantar ke kedutaan Indonesia. Setelah tiket pesawat ditunjukkan, sudah bisa langsung dapat visanya. Visa sudah dapat, semua sudah dapat, tinggal kita merencanakan untuk pulang ke Indonesia tanggal ya. Kita lanjut ke step yang keempat yang harus kita rencanakan. Yang pertama yaitu kita dokumen-dokumen yang sudah kita hantar ke embasi Pakistan, suruh kita punya teman kita untuk simpankan terlebih dahulu. Jadi misalkan saya mau pulang tanggal 3 dari Malaysia, saya langsung terbang ke Jakarta, dan di Jakarta sana saya bertemu dengan teman saya yang tadinya menyimpankan dokumen saya itu. Kemudian saya dan suami langsung datang ke kedutaannya langsung. Kita berdua datang di sana untuk minta dibuatkan NOC. NOC yaitu kalau syarat-syarat yang tadinya udah kita lengkapin sebelumnya itu,
kita bawa ke kedutaan, dan nanti sana dia akan memberikan NOC. Dan untuk bayar berapa ribu itu saya kurang ingat. NOC itu kalau nggak salah sekitar 100 apa 200 ribu lebih lah itu. Di sana kita dapat surat dari sana, kita lakukan pembayaran melalui bank. Nah, banknya itu bank deket lah dari sana lah, pokoknya yang minta transaksi itu dilakukan, transaksi pembayaran buat dapat NOC itu dilakukan pakai bank. Makanya saya keluar, saya tanya sama pak polisinya yang jaga di situ, ini banknya di mana. Udah dapat transfer, saya pulang, saya ambillah surat NOC itu. Setelah kita dapatkan surat NOC, masih ada satu step lagi yang harus kalian lakukan ya. Kalian harus menerjemahkan surat NOC itu ke dalam bahasa Indonesia, dan ini harus pakai penerjemah tersumpah, yang maksudnya penerjemah tersumpah yang di situ penerjemahnya khusus di situ. Jadi waktu itu saya gak tahu nyarinya kemana, ini mau dapat penerjemah tersumpah itu macam mana, jasa penerjemah di mana, saya nggak tahu. Tapi di sekitar situ kan di kantornya kedutaan Pakistan itu ada satu bapak polisi yang jaga. Nah, di situ kita bisa tanyakan ke dia. Itu dalam masa 1 hari pun bisa jadi. Kalau surat udah diterjemahkan, baru kita bisa membawa dokumen itu buat kita bawa ke kantor KUA. Nah, selanjutnya untuk kita kan udah dapat surat NOC itu kan dari kedutaan. Nah, terus saya langsung keluar untuk beli tiket kereta api waktu itu sama suami saya, dan sampailah saya di kota Purworejo. Di sana untuk warga asing yang datang ke kota Purworejo itu ada persyaratannya tersendiri, yaitu harus melakukan pelaporan diri. Di situ tujuannya mau apa dan seperti itu nanti, karena tiap daerah itu kebijakannya nggak sama ya. Jadi kalau memang di Purworejo itu memang kita harus datang ke Polres dulu untuk melakukan pelaporan kedatangan warga asing. Nah, kalau kita sudah dapat, nanti kita dapat surat seperti satu selembaran kertas lah di situ. Baru setelah dapat surat dari Polres, kita bawa surat dari Polres itu ke KUA. Di KUA itu syaratnya itu pun juga nggak sama ya, ada yang gampang, ada yang nggak gampang. Tapi yang pasti kalau kita udah punya surat N1, N2, NOC dan lain sebagainya, insya Allah itu sudah cukup lengkap. Surat-surat yang sebelumnya kita kumpulkan, kita bawa ke KUA, karena KUA cuma minta NOC, terus N1, N2, N3, N5, saksi dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya kalian bisa tanyakan langsung ke kantor KUA-nya masing-masing ya. Dan untuk sebelum nikah kan memang sudah biasanya kita harus mengambil tes kesehatan dulu di puskesmas. Nah, itu juga harus kalian pertimbangkan. Misalkan kalau kayak saya mau nikah dalam waktu 2 minggu, jadi usahakanlah nikahnya itu kayak hari Kamis atau hari Rabu. Jadi waktu kalian misalkan 1 hari kalian bisa ke Polres sama ke KUA itu bisa, dan 1 hari Rabunya kalian bisa datang ke kantor puskesmas untuk meminta surat ini surat tes kesehatan sama tes kehamilan, suntik dan lain sebagainya. Nanti kalau udah dapat kita bawa ke KUA, selepas itu baru deh kita bisa melakukan proses pernikahan. Dan itu kalau udah jadi pun, selama pernikahannya pun juga nggak ada biaya tertentu ya guys, peraturannya sama. Jadi kalau misalkan kebijakan KUA-nya kan, kalau kita mau nikah di kantornya langsung itu gratis, tapi kalau kita mau melakukan resepsi di rumah itu juga harus bayar 600.000 atau berapa itu. Jadi tetap sama walaupun kita nikah sama WNI atau WNA, tetap sama. Kalau udah nikah nanti kita dapatlah satu itu buku nikah. Buku nikahnya udah dapat buku nikah juga masih belum senang lagi ya guys, masih banyak rentetan selanjutnya.
yang waktu itu udah dapat buku nikah, pastikan kalian untuk melakukan pengecekan secara detail apakah itu ada yang salah atau tidak sebelum buku nikahnya itu kita legalisir di Jakarta lagi. Jadi karena waktu itu saya waktunya nggak nyukup, dokumen yang dari KUA itu udah saya dapat, saya fotokopi, saya minta cap dan tanda tangannya ketua KUA-nya langsung. Jadi 3 lembar atau berapa saya legalisir dari sana. Kemudian saya bawa ke agent. Nah, untuk bayar agent ini sekitar biayanya sekitar untuk satu buku nikah legalisir itu sekitar 1 juta, pokoknya hampir 2,5 juta kita ngurus untuk 2 buku nikah yang dilegalisir. Legalisir ini sebenarnya kalian bisa lakukan sendiri juga, cuman caranya itu mungkin agak lebih ribet. Dan kalau untuk saya kan memang saya nggak ada waktu untuk bolak-balik ke Jakarta lagi dan lain sebagainya, makanya saya pilih agent. Tapi ini lumayan bagus lah daripada saya sewa hotel dan lain sebagainya, harus tidur cari makan di sana, itu pun juga biayanya nggak cukup, pasti akan habis lebih daripada itu. Itu juga pengurusannya nggak bisa 1 hari selesai ya guys, 9 hari kerja itu juga baru bisa dapat itu semua syarat secara lengkap. Kalau udah dapat legalisir nanti bentuknya jadinya kayak gini. Ini contoh buku nikah yang udah dilegalisir ya. Aku mau kasih contoh. Ini kayak gini guys. Nah, ini untuk hijau untuk perempuan, yang laki-laki dapat warna agak merah itu. Nah, untuk bedanya untuk kita yang nikah sama WNA kayak gini. Nih, dalamnya kayak gini, ada 3 cap dari 3 kementerian yang ada di Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, sama Kementerian Luar Negeri. Nah, di sini juga kalau sudah dapat cap semuanya kita hantar ke Pakistan, embasi di sana akan dapat cap seperti ini. Ini lebih gampang kalau kita pakai jasa agent yang ini, karena nggak ribet ya, kita harus nyari dari satu kantor ke kantor yang lain. Kalau udah selesai baru deh kita bisa melakukan pengurusan. Kalau mau ikut ke suami atau apa itu nanti akan lebih mudah. Thanks ya udah nyimak video aku sampai selesai, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa. Jangan lupa like ya, dan kasih tanda like yang banyak buat aku, oke? Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.